Assalamualaikum cangcingnya Babe, ketemu lagi nih sama Aye, Taufik Bagus Murdianto. Nah, kali ini saya kedatangan teman saya lagi nih. Terima kasih ya udah datang, Bang Paman. Siap. Iya, jadi jauh-jauh nih impor dari Maluku ya kemarin. Siap. Ya. Waduh, tapi sebelum mulai nih, enaknya ngepantun dulu yuk. Kompetisi bola selalu cetar. Dari Messi hingga Ronaldo selalu bikin gempar. Di sini kita ngopi, ngobrol pintar. Topik kali ini nggak kalah menggelegar. Ya, jadi topik kali ini nih masih yang sekitar kemarin tuh, yang Indonesia batal jadi tuan rumah FIFA U20 World Cup. Kalau Bang Paman kan ada dua pendapat nih, Ya. ada yang pro, ada yang kontra. Bang Paman yang mana nih? Sisi yang mana? Ya, jadi begini Mas Taufik. Saya berpendapat bahwa sebenarnya Indonesia batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu adalah ujian dan tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Lebih khusus pada Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI baru, yang mana ujian ini berkaitan dengan kemampuan diplomasi. Harus meyakinkan FIFA bahwa Indonesia memang keanekaragaman masyarakat dalam melakukan penolakan, tetapi persoalan tuan rumah tetap harus dipercayakan kepada Indonesia saja sih. Ya, jadi yang mana? Yang kecewa atau yang mendukung dengan batalnya ini? Ya, kalau menurut saya mendukung aja sih. Kenapa? Karena memang kita ketahui bersama dalam konstitusi kita, terutama di pembukaan Unsur 45, di alinea pertama itu menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Artinya bahwa Undang-Undang 45 ini kan konstitusi tertulis sebagai dasar hukum yang tertinggi yang harus mengikat semua pihak, baik itu pemerintah, warga negara. Jadi kita diminta untuk konsisten nih. Apakah kita mau menerima Israel untuk datang tetap ikut dalam pertandingan sepak bola, tetapi kemudian kita nafikan amanat konstitusi seperti itu. Kalau Iya, saya sih siap. di sisi yang lain, karena atas dasar kita lebih banyak ruginya daripada untungnya. Rugi yang pertama tuh kan persiapannya udah berbulan-bulan. Iya, betul. Menjelang hari H, berapa hari lagi tiba-tiba batal karena hal ini. Nah, itu kerugian yang pertama tuh ekonomi. Itu uang bertriliunan sudah keluar, batal. Potensi juga, di situ ada UMKM dengan datangnya turis dan Iya. segala macam, itu batal juga. Belum lagi pemainnya. Iya. Pemainnya itu sudah bersiap dan dia akan dapat kesempatan sebenarnya dengan dia bermain dengan pemain lain dengan negara lain, itu sebenarnya dia bisa melatih skill lagi sama pengalaman. Jadi ada implikasi negatif ya ketika Indonesia batal menjadi tuan rumah U20 terhadap masa depan sepak bola Indonesia seperti apa? Saya banyak sekali kesempatan. Jadi memang kalau sebenarnya di Indonesia ada banyak sekali event-event internasional lah. Yang paling kemarin-kemarin mungkin yang terkenal G20 tuh. Ya, Nah, ya. itu mengundang berbagai kepala negara dari negara lain. Itu efeknya banyak sekali. Karena kepala negara dari negara lain datang ke Indonesia, dia tahu, oh Indonesia seperti ini, dia punya ini kekayaan seperti Ya, ini, dan itu dia mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. salah satunya. Menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, yang kedua ada hubungan mungkin bilateral atau multilateral. Jadi antara dua negara, Indonesia dengan apa, Indonesia dengan A, B, C, sehingga kita ada kesepakatan win-win solution yang baru. Kita lebih mudah melakukan transaksi, berbisnis, kebijakan-kebijakan politik antar negara itu jadi lebih mudah juga. Jadi saya melihatnya selain ekonomi, kesempatan pun Ya. ada di situ, kerjasama, win-win solution. Banyak sekali sesuatu yang kita dapat dari hal itu. Gitu. Tapi Berkaca dari menurut yang lalu. Mas Taufik sendiri, sikap FIFA untuk mencabut Indonesia sebagai tuan rumah U20 itu tidak memiliki pendekatan yang subjektif tidak? Maksudnya ada standar ganda lah gitu terhadap Indonesia. Menurut standar ganda yang di mana tuh? Misalnya. kenapa hanya karena demi penolakan Israel, tetapi kemudian tuan rumahnya harus dicabut dari Indonesia? Padahal kan sikap mayoritas ya masyarakat Indonesia untuk menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia itu karena alasannya bangsa ini melakukan penjajahan gitu loh. Nah, sementara penjajahan ini tidak dibenarkan dalam konstitusi kita. Jadi apakah hanya dengan alasan sepak bola terus kemudian kita mentiadakan amanat konstitusi? Sebelumnya saya berpendapat ya, saya harus konfirmasi dulu tentang standar ganda nih. Nah, standar ganda itu sesuatu hal, misalnya nih, di masa lalu ada masalah yang mungkin mirip atau serupa, tapi FIFA tetap jalannya di tuan rumah. Nah, karena Indonesia ini sekarang
FIFA menggagalkan. Saya nggak tahu nih yang sebelumnya memang ada juga gitu dari FIFA menggagalkan. Karena standar ganda di sini saya ngacunya ke situ nih. Ya dalam konteks gini, bahwa sekarang Israel ini kan melakukan tindakan-tindakan atau kebijakan katakan agresif militer ya, yang itu orientasinya adalah melanggar hak asasi, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Tetapi FIFA terkesannya terbungkam gitu loh, Mas Taufik. Nah, jadi mestinya FIFA harus merespon juga dong, bahwa alasan Indonesia menolak itu karena kaitan dengan tindakan-tindakan yang dianggap penjajahan. Nah, mestinya FIFA selain menolak, ya Indonesia sebagai tuan rumah juga harus melakukan semacam otokritik lah sebagai terhadap negara Israel yang mana saat ini melakukan semacam penyerangan terhadap Palestina. Kalau saya sih melihatnya ya, jadi FIFA itu sebagai olahraga, sedangkan kalau pandangan Indonesia itu lebih kepada nilai-nilai politik yang diambil yang pertama. Jadi alasan FIFA menolak saya melihatnya sebagai daripada saya nih tetap kekeh ngadain acara di Indonesia, sedangkan tidak semua orang setuju, nanti takutnya pada saat berjalannya acara nanti ricuh. Itu kan pengaruh ke keamanan pemain maupun tamu-tamu yang datang tuh. Yang kedua lagi alasannya, toh dari Kedubes Palestina sudah menyatakan persetujuannya gitu. Jadi sebenarnya dari jubirnya Palestina sendiri, mereka nggak masalah, kenapa kita masalah gitu kan. Yang ketiga juga, FIFA ini ada part di mana itu ekonominya juga dapat. Jadi kan tentu dengan diselenggarakan ini pasti FIFA dapat uang dong, Indonesia dapat uang dong dari sponsor, dari acara broadcast dan segala macam. Nah, daripada meresikokan itu di Indonesia, pasti masih ada banyak negara lain yang sebenarnya bersedia nih. Dan mereka juga tahu dengan saya menjadi tuan rumah, yang saya dapat bukan cuma hanya ekonomi doang, tapi saya dapat pariwisata, kerjasama bilateral dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke kesempatannya, belum lagi pemain-pemainnya juga gitu. Jadi saya berpikirnya lebih ke situ, nggak hanya satu. Ya tapi gini, Mas Taufik, kalau menurut saya justru apa yang disampaikan tadi itu sebenarnya harus menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia ya, dengan penjelasan dari pihak pemerintah Palestina bahwa mereka tidak keberatan dengan kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Tapi kemudian saya lihat pemerintah Indonesia lemah dalam membangun diplomasi, meyakinkan FIFA bahwa sebenarnya gerakan atau dinamika sosial yang berkembang di Indonesia ini sebenarnya sesuatu yang lazim sih, sehingga itu tidak berpengaruh sebenarnya. Nah ini saya lebih melihat pada peran dan kiprah nyata pemerintah Indonesia, lebih khusus pada Ketua Umum PSSI untuk melobi atau meyakinkan FIFA bahwa dinamika atau fenomena yang terjadi saat ini itu tidak masalah sebenarnya. Betul juga sih, setuju. Tapi juga kita juga harus melihat dari kacamata FIFA ya, gitu. Jadi mungkin di sini Bang Paman lebih mencoba sudut pandangnya dari sudut pandang pemerintah Indonesia dan jajarannya. Kalau saya mungkin lebih kepada saya mencoba mendapatkan kalau saya jadi FIFA seperti apa ya, gitu. Kalau terkait itu juga kita saat berinteraksi mengadakan sesuatu pasti ada kepentingan. Kepentingan FIFA apa sih? Ngadain acara, dia pengen ngadain acara lancar, tidak ada yang ricuh, tidak ada masalah, dia juga dapat untung, win-win, dan memang yang kita tahu ya secara skill, kita ngomong Indonesia mungkin di mata dunia sepak bola Indonesia masih belum yang di atas sana, itu satu. Jadi dari sudut pandang FIFA nih, Indonesia kan bukan yang top ya, bukan salah satu negara top yang ini. Jadi kalau ini istilahnya mohon maaf tanpa merendahkan kemampuan pemain kita yang sebenarnya sudah bagus, itu semacam ini mungkin bukan salah satu tontonan yang mungkin diincar sama banyak orang di dunia gitu. Jadi tapi gini Mas Taufik, kita ketahui bersama bahwa sepak bola ini kan terutama Indonesia akan nanti menjadi katakanlah tuan rumah. Itu kan bukan menjadi skala prioritas pembangunan nasional. Nah, karena itu saya ingin mau tanyakan ya ke Mas Taufik, punya perspektif tentang apakah dengan pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 ini, itu tidak ada lagi solusi atau ini sudah seakan kiamat lah bagi nasib timnas Indonesia ini, tidak ada harapan lagi nih? Semua kesempatan itu pasti akan ada kita menjadi tuan rumah, tapi apabila pahit-pahitnya adalah tidak gitu, kita ada beberapa kesempatan untuk setidaknya membuktikan diri. Apakah pada Piala Dunia contohnya, apakah kita bisa masuk ke situ, atau mungkin ada Olimpiade dan segala macam, ada pembuktiannya gitu. Jadi secara teknis
kesempatan itu masih ada. Kompetisi ini FIFA memang yang terbesar lah, bisa dibilang yang terbesar, tapi untuk menuju ke situ juga kita bisa buktikan dengan acara lain juga, tidak terbatas hanya acara bola, acara pertemuan G20 adalah salah satu bukti bahwa Indonesia menjadi tuan rumah yang baik. Mungkin ada olahraga lain, dan kedepannya apabila memang ada partisipasi dari misalkan dari Israel dan itu tidak dipermasalahkan oleh pihak Palestina, ya kita accept gitu. Jadi sebagai komitmen bahwa kita belajar dari pengalaman yang terdahulu untuk menyelenggarakan event tingkat internasional gitu. Jadi tidak hanya di situ, itu dari penyelenggaraan event. Yang kedua dari segi teknis skill pemain kita gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ini bukan satu-satunya event internasional, masih ada kita kompetisi ASEAN, kompetisi Asia dan segala macam. Nah, bukti dari situ adalah sebenarnya kesempatan juga untuk para pemain kita bisa menunjukkan skill-skillnya, kompetisinya. Ya, Mas Taufik, ini ada muncul satu pertanyaan kritis ya. Kita ketahui bersama bahwa fenomena penolakan kemarin bukan hanya di kalangan masyarakat, tetapi ada tokoh politisi yang notabene-nya mereka adalah kepala daerah. Kita sebut saja misalnya Pak Ganjar Pranowo, kemudian Gubernur Bali. Nah, mereka ini adalah kader-kader ANSI dari PDIP. Alasan penolakan mereka itu karena jelas Bung Karno pada saat itu pun melakukan sikap yang sama ketika timnas Indonesia hendak menerima timnas dari Israel untuk dalam rangka ajang sepak bola. Tetapi gini, yang menjadi kritis masyarakat Indonesia bagian orang kepada dua kepala daerah itu, kenapa selama ini atlet-atlet dari Israel ya di ajang olahraga cabang olahraga yang lain datang tidak ada penolakan semacam ini? Menurut Mas Taufik gimana? Ini sih saya melihatnya dari masalah exposure ya. Gitu. Mungkin pada event-event yang disebutkan tadi itu tidak ada pemberitaan dan segala macam. Jadi untuk beberapa oknum karena tidak ada pemberitaan, tidak ada awareness, tidak ada ternyata ini orang atau dari ini datang gitu. Apalagi kalau yang namanya individu kan juga sedang luput dari media ya. Iya. Apalagi cabang olahraganya tidak terlalu tenar gitu kan. Apalagi kalau bola ini kan ya orang Indonesia cukup yang salah satu yang wah lah selain badminton untuk hitungan olahraga gitu, event olahraga FIFA apalagi yang terbesar. Jadi lebih dianggap event ini lebih prestisius sehingga gaungnya lebih terdengar oleh para oknum yang keberatan akan kehadiran. Tapi kalau saya melihatnya agak disayangkan sebagai wakil rakyat ya, oknum-oknum wakil rakyat. Kepala daerah juga. Kepala daerah kan wakil rakyat juga ya. Gitu. Jadi melihatnya harusnya dari kacamata yang lebih luas lagi. Dan lebih objektif ya. Kalau kita menolak yang akibatnya apa? Kalau kita menerima akibatnya apa? Pasti ada setiap pilihan ada plus minusnya. Implikasi positif negatifnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dengan asas kemanusiaan kita juga harus tahu yang bermasalah itu dua, Israel dan Palestina. Kalau dari Palestinanya tidak masalah, kenapa kita harus mempermasalahkan? Dengan kita mempermasalahkan, kita justru banyak sekali kesempatan yang kita potong nih. Dan itu justru merugikan kita sendiri gitu sih. Artinya ini ajang emas sebenarnya yang kita sia-siakan. Salah satu ajang emas, dan dengan nasi sudah menjadi bubur, kita setidaknya minimal ada hikmahnya lah, bisa kita ambil dari situ. Ironisnya ada sebuah istilah bahwa ini jangan minum. Ya, kita minum dulu ya. Jadi ada narasi-narasi kritik yang muncul dari publik juga ya, bahwa kenapa orang Palestina sendiri tidak keberatan, tetapi kita orang Indonesia justru keberatan. Dan kesannya kita orang Indonesia merasa lebih Palestina daripada orang Palestina sendiri. Nah itu menjadi problem di situ ya. Tapi begini Mas Taufik, saya ingin menyatakan bahwa kalaupun sikap mayoritas masyarakat Indonesia untuk menolak kedatangan timnas Israel datang dalam rangka ajang dimaksud, saya ingin bahwa pemerintah Indonesia terutama masyarakat Indonesia harus komitmen secara konsisten politik. Jadi bangsa manapun yang dianggap melakukan tindakan-tindakan penjajahan yang tidak mencerminkan kemanusiaan, yang bertentangan dengan peri keadilan dan melanggar hak asasi manusia, itu harus ada gerakan yang serupa juga. Jadi biar adil gitu. Tapi kalau saat ini hanya kita melakukan gerakan itu untuk menolak timnas dari Israel, kesannya kita subjektif seperti itu. Kalau memang tujuannya untuk menolak, jelas gaungnya dapat ya. Karena dengan kejadian ini, berita ini juga gaungnya dapat di seluruh dunia. Tapi ingat lagi bahwa ini ada dua hal, yaitu olahraga dan politik. Jadi karena olahraga itu sifatnya lebih ke persatuan, persahabatan, sehingga tidak menambah musuh-musuh baru. Memang kalau politik itu agak berbeda, dan yang kita nggak tahu adalah hanya Tuhan dan oknum itu yang tahu alasan sebenarnya kenapa
pernyataan itu sampai keluar, apalagi disebarkan ke media. Kan yang namanya politik itu ada kepentingan yang kita nggak tahu, mungkin karena ada kepentingan tertentu jadinya dia terkesan mungkin mencari simpati atau apa, saya juga nggak tahu. Iya. Apalagi di dekat momentum pilpres. Iya, ya. 2024 Iya, kan. 2024 ini kan ajang sekalian. percaturan politik 2024 pilpres. Nah, ini masih hubungannya sama bola nih. Ini kan juga baru ada Kemenpora yang baru nih. Iya. Nah, masih Betul. muda. Kira-kira kalau dari pendapat Bang Paman gimana nih tentang Kemenpora yang baru? Iya, jadi saya melihat bahwa pengangkatan dan sekaligus pelantikan Menpora yang baru dari politisi Partai Golkar oleh Pak Presiden Joko Widodo ini mengkonfirmasikan bahwa spirit anak muda itu sedang dipercayakan oleh Pak Jokowi kepada Pak Menteri yang baru ini. Jadi paling tidak ke depan Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru dilantik harus melakukan kerja-kerja yang sifatnya ekstraordinari di lapangan. Jadi kalau bisa ke depan program utamanya jangan sampai kita mengalami peristiwa seperti ini. Sudah dipercayakan oleh misalnya PIPA atau dari organisasi olahraga yang lain, tapi tiba-tiba batal. Nah, ini mengkonfirmasikan kita tidak siap dalam bagaimana menjadi tuan rumah yang baik sih. Ya, semoga kita ambil hikmahnya dari kejadian ini. Tapi harapan kita besar ya, yang muda ini melakukan perubahan. Ya. Gitu. Harapannya ke depannya semoga lebih baik dari lebih inovatif. Ya, ada teman-teman baru. Oke, Bang Paman, makasih banyak ya udah Siap, hadir di Mas sini. Taufik. Kita ngopi-ngopi, ngobrol. Saya juga ucapkan terima kasih sudah Ya. undang saya kedua kalinya di Ya. acara yang sama. Semoga nggak kapok ya. Siap. Berarti itu saja sesi kali ini dari Ngobrol Pintar mengenai sepak bola sampai Kemenpora. Kita jumpa lagi di acara Ngopi Ngobrol Pintar selanjutnya. Dah.